Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik. Sekarang kita masih di season yang sama ya, yaitu membuat kolom fiber tanpa cetakan. Sekarang kita di part 5. Jadi di konten sebelumnya kita sudah lewati 4 part ya. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita lihat dulu ya tampak jadinya seperti ini kawan-kawan. Jadi kolom ini panjangnya 2 meter lebih ya, 3 meteran lah. Oke, lebarnya 60, kemudian tingginya juga 60 atau 70. Kolam ini menggunakan 2 chamber ya, kemudian kita sudah pasang pipa ya, pipa pembuangan ke ujung sana. Itu pipa pembuangannya, mungkin teman-teman bisa lihat di layar kaca Anda. Kemudian clean out juga kita sudah pasang ya. Jadi saya rasa kolam ini tinggal pompa, kemudian airnya sudah bisa diisi ikan. Kolam ini punya salah satu ibu penghobi koi ya, di daerah Karangintan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Kita lanjut untuk melihat part 1. Oke, sahabat teknik, di layar kaca Anda bisa lihat ya untuk cover part 1. Jadi part 1 ini meliputi proses pembuatan plat ya, mulai dari gel coat, pemberian mirror. Di awal dulu ya, proses pemberian mirror, kemudian gel coat. Setelah gel coat kering, kita proses laminasi. Proses laminasi ini menggunakan matte roping dan matte. Teman-teman bisa lihat di layar kaca Anda. Tapi di sini saya persingkat ya, karena kita akan mereview 4 part. Kemudian kita akan lanjut di part 5, yaitu proses pembuatan RAB atau rencana anggaran biaya, di mana di proses ini kita akan membahas berapa jumlah material yang kita butuhkan dan bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan. Jadi di konten ini akan menjawab pertanyaan dari salah satu kawan di channel YouTube Anak Teknik mengenai berapa jumlah material yang akan kita gunakan. Oke, tanpa berlama-lama kita akan lanjut di part berikutnya. Sebelum saya lanjut, lupa ya, saya infokan ke kawan-kawan yang ingin melihat part 1 lebih jelasnya dan pembahasannya serta penjelasannya, silakan klik link yang saya tampilkan di deskripsi video ini. Di link tersebut saya akan tampilkan mulai dari part 1 sampai part 4. Oke sahabat teknik, ini untuk cover part 2-nya ya. Pada bagian part ini kita akan melanjutkan pekerjaan proses laminasi roofingnya pada plat yang akan kita buat. Di tahap ini kita mulai dari proses laminasi roofing, kemudian pemberian matte. Setelah itu kita tunggu sampai kering dan plat tersebut kita lepas dari cetakan permanen ya, cetakan yang istilahnya cetakan plat aja, bukan cetakan kolamnya tapi cetakan platnya. Setelah proses pengeringan kita rakit sesuai dengan metodologi yang saya jelaskan di part 2 sebelumnya. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan proses dari part 2, yaitu proses laminasi, roofing, kemudian dilanjutkan dengan perakitan, silakan teman-teman klik link yang ada di deskripsi video ini bagian part 2, atau teman-teman bisa mengklik link yang ada di pojok kanan atas, sehingga teman-teman bisa menyaksikan pembahasan step to step dengan detail ya dari part 2 ini. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke part berikutnya. Teman-teman bisa lihat ya di layar kaca Anda ada cover untuk part 3. Pada proses ini kita masih di tahap perakitan dinding samping, kemudian dinding lantai. Selanjutnya kita akan lanjut di proses laminasi. Bagi teman-teman yang ingin melihat part 3 ini, yaitu proses perakitan, silakan teman-teman klik link yang saya tempelkan di deskripsi video ini, atau mengklik di pojok kanan atas layar video ini. Di situ kami lampirkan semua. Oke, mungkin kita akan lanjut pada part berikutnya.
Oke, sahabat teknik, di layar kaca Anda bisa lihat ya part 4 covernya. Di part 4 ini yang kita lakukan adalah karena di part sebelumnya kita menyeting dinding samping dan lantai, di part 4 ini kita proses penyambungnya, proses laminasi antara dinding samping ke dinding samping, kemudian dinding samping ke lantai. Setelah itu kita lanjut di proses pemasangan tulangan, kemudian kita laminasi lagi. Selanjutnya diproses painting, finishing dan painting. Mungkin itu saja untuk part 4. Bagi teman-teman yang ingin melihat secara detail part 1 sampai part 4, tidak letih-letihnya saya menyampaikan bahwa silakan klik link yang ada di deskripsi video ini atau klik di pojok kanan atas dari layar kaca Anda. Di situ lengkap saya tampilkan part 1 sampai part 4. Oke, tanpa berlama-lama saya akan lanjut di part 5 ya, yaitu proses pembuatan kolam tanpa cetakan. Part 5 ini kita akan bahas mengenai RAB dari kolam, yaitu berapa jumlah material, bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan selama proses pembuatan kolam ini secara detail. Ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, sahabat teknik, teman-teman bisa lihat di layar kaca Anda jumlah bahan apa saja yang kita butuhkan selama proses pembuatan kolam tanpa cetakan ini ya. Kolam dengan panjang ukur 3,5 meter, lebar 60 cm atau 50 cm, kemudian tinggi 60. Silakan kawan-kawan screenshot di layar kaca Anda biar gak gagal paham. Tetapi untuk lebih meyakinkan saya bacakan satu persatu ya. Resin itu 30 kg, katalis 0,3 kg, CSM 300 atau MET 300 itu 4,07 kg, CSM 450 atau MET 450 itu 4,32 kg, kemudian roving 600 itu 4,22 kg. Oke. Pigment kita pakai 0,44 kg atau 0,5 kg ya. N20 atau aerosil itu 0,35 kg. Kemudian itu untuk bahan-bahan fiber ya, dari poin 1 sampai poin 7. Untuk bahan-bahan fiber silakan teman-teman catat. Jangan lagi ada pertanyaan untuk ukuran lain ya, karena di channel saya pada kontak yang saya siapkan itu menyediakan jasa perhitungan RAB untuk kolam dengan ukuran lain. Tetapi apabila RAB-nya sudah saya posting di channel YouTube, maka itu bonus untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel Anak Teknik, sehingga teman-teman tidak perlu menyewa jasa untuk pembuatan gambar dan RAB kolam, karena saya sudah posting. Oke, kita lanjut pada poin 8 ya, untuk pipanisasi pipa-pipaan. Ada elbow PVC 3/4 inci, kemudian sok sambung drat luar atau sok sambung ya drat luar atau clean out ya, 2 pieces. Kemudian dop PVC 3/4 inci, drat dalam itu untuk clean out ya, ini untuk clean out, 2 pieces untuk pembuangannya pada chamber. Kemudian pipa PVC 3/4 inci itu 1 batang sudah cukup. Kemudian elbow ya, elbow PVC 2 inci. Oke. Buat chamber ya, buat chamber itu 1 pieces. Kemudian selotip pipa buat drat-drat semua yang mau diselotip itu 1 pieces. Itu untuk pipanisasi ya, untuk pipanisasi. Kemudian untuk logo-logoan, karena saya tiap kolam yang saya buat saya beri logo Anak Teknik fiberglass, itu ada 2 pieces saya pakai. Kemudian cat Avian 1 kg warna biru blue 750 tipenya ya, itu 1 kaleng yang ukuran 1 kilo. Ini untuk cat bagian luar, sisi luar, bukan sisi dalam ya. Sedangkan sisi dalam saya pakai cat Suzuka blue 1 kaleng 1 kg itu ukuran 1 kg ya. Kemudian cat Suzuka white 250 ml
Oke, Suzuka White 250 mili itu satu kaleng juga. Super White ya. Ini kenapa ada dua cat, biru Suzuka dan putih Suzuka, karena saya campur sehingga menghasilkan biru muda. Kalau kita pakai Suzuka biru aja itu warnanya agak biru kegelap-gelapan. Jadi untuk menghasilkan biru seperti biru laut, kita harus mencampur dengan cat putih dengan catatan merek sama. Oke, mungkin teman-teman bertanya kenapa catnya ada dua macam ya? Kenapa nggak sekalian birunya Suzuka aja yang di luar? Saya pakai Avian. Karena Avian nggak bisa dipakai di sisi dalam karena dia bukan cat tipe Deco. Eh, dia itu catnya kalau dia kering seperti karet ya. Saya pernah memakai sekali, mudah-mudahan ini nggak jadi pengalaman buruk buat kawan-kawan. Saya pernah memakai sekali cat merek Avian. Eh, ini bukan promo ya, bukan promo merek. Saya pernah memakai sekali cat merek Avian di sisi dalam, tetapi apa namanya? Dia mengandung minyak walaupun sudah kering, tetapi tetap mengandung minyak karena tipe kalinya tipe kal karet. Strukturnya seperti karet sehingga ikannya pada teler. Jadi saran saya untuk sisi dalam pakai tetap cat Suzuka. Kemudian sebelum menggunakan cat Suzuka untuk sisi dalam tetap menggunakan primer, cat primer epoxy. Jangan cat filler epoxy. Itu gunakan cat primer epoxy. Cat primer epoxy ini biasanya cat marine ya, cat buat kapal. Yang penting primer epoxy, jangan filler epoxy. Tinernya thinner A 2 kg cukup. Ini untuk yang digunakan aja, selain thinner untuk buat mencuci kuas. Kemudian untuk tulangannya kita pakai balok 4x6, balok meranti yang saya gunakan ya. Kawan-kawan mau pakai balok apa aja boleh, tapi yang saya gunakan balok meranti 46x4 meter, 5 batang. Saran saya untuk kolam dengan panjang 53 meter lebih jangan gunakan 46. Ini termasuk kesalahan yang saya buat. Saya gunakan 46 sehingga dia melentur ke samping keluar ketika diisi air kolamnya. Kecuali kita beri bracket di tengah. Tapi karena nggak ada bracket, jangan gunakan 46 baloknya, tetapi gunakan 57 mungkin lebih kuat ya. Kemudian untuk penyewaan lampu dan air ya, memang lampu di rumah, tapi tetap saya hitung satu set ya anggaplah 100.000. Kemudian upah tukang Diko satu set. Untuk upah tukang saya nggak lampirkan, kemudian harga-harga material saya nggak lampirkan karena tiap daerah berbeda-beda. Silakan teman-teman cari sendiri harga-harga bahan yang ada di sekitar teman-teman supaya teman-teman juga punya usaha. Oke, bukannya mau menyembunyikan datanya, tetapi kira-kira teman-teman punya usaha untuk mendapatkan data-data yang lebih lengkap. Nah, ini untuk pekerjaan saya pakai tukang dengan waktu pekerjaan selama 48 jam ini ya. 48 jam. Cuma berapa hari ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi satu hari itu saya gunakan 8 jam. Kalau di daerah kawan-kawan itu standar kerjanya cuma 7 jam, berarti yang 1 jamnya ngitung lembur. Oke, yang pasti yang saya pakai 48 jam. Mungkin saya rasa cukup dulu di episode ini, yaitu proses pembuatan kolam tanpa cetakan part 5, pembuatan RAB. Akhir kata, anak teknik mengucapkan wassalam.